Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, Ajmal At-Tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua akan kita tinggalkan dunia ini. Maka puasa Ramadan ini mengajarkan kepada kita apa? Kita hamba yang beriman ini enggak takut meninggalkan dunia. Saudara enggak makan dari pagi azan subuh sampai terbenam matahari. Saudara enggak takut. Pernah takut? Enggak makan, enggak minum sebulan penuh? Pernah takut kelaparan? Enggak. Pernah takut kamu jatuh miskin karena puasa? Enggak. Pernah takut kamu akan lemah untuk bekerja karena gara-gara puasa? Enggak. Itulah cerminan kita hamba Allah. Menjalankan perintah Allah itu tidak ada rasa takut dalam diri kita. Semua karena untuk Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah dan kita tinggalkan dunia ini tanpa ada rasa takut. Kenapa? Karena kita sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lis-shaimi farhatani, kata Rasulullah. Orang berpuasa itu punya 2 kegembiraan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabb. Orang yang berpuasa itu bahagianya pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Sederhana Pak bahagia itu. Gak perlu ngoyo-ngoyo, nggak perlu sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat ke atas, nggak perlu. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu cukup, kata Allah, tinggalkan dunia ini tanpa rasa takut. Engkau akan mendapatkan kebahagiaan ketika kamu berbuka puasa. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Orang berpuasa dia punya jaminan, dia bahagia ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa takut. Maka itu hadirin dirahmati Allah, mari kita beristiqomah, karena sehebat apapun kita menjalankan Islam ini tanpa istiqomah, tanpa sikap tegak lurus di atas jalan Allah, meskipun kita bukan ahli ibadah yang bisa tiap malam kayak begini tadi sholat. Ini Ramadan nih luar biasa, bisa mengubah kita semuanya. Maka mumpung itu, ya itu yang dinamakan istiqomah itu. Gak perlu lama banyak gitu, setiap hari, gak, minimal kita bisa ajak, bisa tetap. Dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik setelah Ramadan. Ini jangan jadi baiknya cuma Ramadan doang, solehnya cuma Ramadan doang, rajin ke masjidnya cuma Ramadan doang, rajin tahajudnya cuma Ramadan doang. Jangan pernah bosan dan lelah menjadi hamba Allah yang takut, yang hati-hati dalam semua tindakannya, terutama setelah kita bulan suci Ramadan. Inilah istiqomah, ini penting. Jangan memble, jangan mencela-mencela. Jangan kita teriak-teriak, Free Palestine, Free Palestine, tapi kita masih makan produk-produk mereka. Kita doa di Qunut Nazilah, ya Allah bebaskan Masjidil Aqsa, tapi perilaku kita tidak menunjukkan kita sebagai pembebas Masjidil Aqsa. Istiqomah ini berat. Dan kemudian di ayat yang 61 itu menarik. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim. Orang-orang beriman itu adalah kalau dia mengerjakan amal soleh, dia selalu takut, khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya menjadi catatan buat kita semua. Miris kita, mari kita doakan mudah-mudahan negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah angkat segala bencana di atas negeri ini. Allah gantikan dengan kebahagiaan, dengan kesejahteraan lahir dan batin, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun
walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah satu-satunya yang menciptakan, yang mengendalikan, yang menggenggam rizki kita, yang membagikan rizki kita ini secara adil dan merata. Rizki kita tidak akan tertukar, tidak akan bertambah dan berkurang. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki kita malam hari ini di malam Jumat 25 Ramadan. Allah yang menetapkan hamba-hambanya untuk hadir di majelis ini. Allah yang menentukan siapa nama-nama di antara kita yang bisa hadir pada malam Jumat 25 Ramadan ini. Itu adalah salah satu karunia rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki bukan hanya berupa materi. Rizki juga ketika kita diperkenankan, diizinkan Allah untuk beribadah dengan khusyuk. Kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa curhat kepada Allah, kita bisa bermunajat, berdoa kepada Allah di sepertiga malam terakhir, terutama di malam-malam terakhir 10 hari bulan suci Ramadan. Itu juga adalah karunia rizki yang tidak ada bandingannya. Maka kita bersyukur kehadirat Allah. Di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayah. Alhamdulillah. Kata para ulama, jika malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan itu bertemu dengan malam Jumat, dan malam itu adalah malam ganjil dalam hitungannya, dan itu ada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, maka kemungkinan besar, kata para ulama, malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita dapat berjumpa dan mendapatkan kemuliaan malam Qadar ini, insya Allah. Meski demikian, kita sebagai hamba Allah bukan hanya menjadi hamba pemburu Lailatul Qadar. Lebih dari itu, kita harus menjadi hamba pemburu ridha Allah. Hamba yang senantiasa takut kepada Allah. Hamba yang senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun yang tadi saya baca, mulai dari ayat 57 sampai 61. Siapa hamba Allah yang beriman? Hamba Allah yang baik, yaitu mereka yang senantiasa sangat hati-hati dalam tindakannya. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Orang yang beriman itu kriteria yang pertama adalah mereka yang sangat berhati-hati, ya. Ketika mereka takut kepada Allah, itu ditambah bukan hanya rasa takut, tapi juga hati-hati dalam semua tindakannya. Hati-hati dalam memilih kata-katanya. Hati-hati dalam bekerja. Hati-hati dalam memilih profesinya. Gak sembarangan orang beriman itu, Bapak Ibu rahmati Allah. Ya. Orang beriman ini orang yang elit. Orang yang berkelas. Orang yang kata-kata, tindakannya, fikirannya, itu semua berorientasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata untuk mencari dunia, tetapi yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia betul-betul tanamkan dalam hatinya rasa takut kepada Allah, dan kehati-hatian itu diwujudkan dengan apa? Disebutkan dalam ayat yang lain, ya, ketika Allah Ta'ala menceritakan, membocorkan pembicaraan ahli surga. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau? Apa pembicaraan ahli surga nanti di dalam surga? Tahu tidak? Nggak tahu kan? Apa memori yang akan dibawa oleh ahli surga dari dunia yang dia ingat sampai ke akhirat? Assalamualaikum. Bu. Kira-kira nanti kalau masuk surga di akhirat,
ketemu sama suami, ketemu anak-anak, itu yang diingat apa kira-kira? Apa yang diingat? Ingatan dunia ketika dulu bersama suami ibu di dunia. Kira-kira apa? Apakah ingat hari perkawinan? Enggak. Apakah ingat ketika hari ibu melahirkan? Berlinang air mata, setelah capek, setelah letih, sakitnya luar biasa. Ditemani suami, kemudian lahir bayi, ya. Dia menangis, kemudian itu menimbulkan kegembiraan dalam hati dua orang tuanya. Bukan itu yang diingat. Apakah nanti yang diingat oleh Bapak Ibu di akhirat, di hari kiamat, ketika masuk surga? Amin. Apakah yang diingat itu adalah ketika hari anak-anak kita lulus sekolah, hari wisudanya, hari mereka melangsungkan akad nikahnya, hari ketika Bapak Ibu menimang-nimang cucu-cucunya? Enggak. Yang diingat satu-satunya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang beriman ketika dia masuk surga, dia ketemu dengan keluarganya, dia ketemu dengan istri dan suaminya, lalu bertemu di dalam surga, apa yang mereka ingat? Cuma satu, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ya Rab, apa yang menyebabkan kami ini bisa ketemu dalam surga? Ketemu lagi dengan suami, ketemu dengan istri, ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan orang tua. Padahal dulu belum lama ketika baru bangkit dari alam kubur, meskipun suami istri kuburannya berdempetan, ya, orang tua dengan anak kuburannya satu komplek, nggak ada yang kenal satu sama lain, nggak ada yang peduli ini siapa, ini suami kah, ini istri, nggak ada. Yang dipikirkan adalah nasibnya ketika dia bangkit dari alam kubur menuju padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal. Tapi kegembiraan itu kemudian terjadi di dalam surga. Ternyata kemudian bertemu dalam surga, ketemu dengan anaknya, istrinya, dengan suaminya. Apa yang mereka ingat? Mereka bertanya-tanya, dan itu pembicaraan yang dibocorkan rahasianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata jawabannya adalah qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami di dunia, kami senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam keluarga kami. Inilah yang mengantarkan seorang hamba itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Jadi yang diingat nanti anak masuk dalam surga ketemu emak bapaknya, ingat, ya Allah, alhamdulillah dulu subuh-subuh kami digedor-gedor pintu kami di rumah kami, dibangunin subuh sama emak bapak kami. Kalau nggak bangun juga disiram air. Alhamdulillah. Dulu kami maghrib disuruh masuk ke rumah, nggak boleh ada yang keluar lagi, pintu dikunci, disuruh semuanya pada sholat berjamaah, disuruh ngaji, nggak ngaji disabet. Alhamdulillah. Ini yang diingat nanti di alam surga. Dulu suami saya kalau mau kerja selalu saya ingatkan, kata si istrinya, papi, ayah, suamiku sayang, ingat ya, engkau ini kepala keluarga, engkau ini bertanggung jawab untuk menafkahkan rizki, tolong cari rizki yang halal. Karena dengan rizki itu kau akan berikan makanan, minuman kepada anak-anak. Dengan uang yang kau cari itu, kau akan memberikan asupan makanan untuk anak-anak kita. Jangan kau masukkan kau dalam tubuh mereka dan tubuh saya harta-harta yang haram. Itu nanti akan kita ingat di alam kiamat. Itu nanti akan membawa keselamatan buat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu mari kita bermuhasabah. Mumpung kita masih di dunia, mumpung kita masih diberikan kemudahan untuk beribadah, kita bisa menghidupkan malam-malam ganjil, bisa menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mari kita perbaiki akhlak kita.
Perbaiki keimanan kita kepada Allah. Perbaiki pola pendidikan keluarga kita. Jadilah orang-orang yang beriman seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Hati-hati dengan urusan dunia. Dunia memang kau tidak akan bawa mati. Dunia, hartamu tidak akan kau bawa ke dalam kubur. Tapi dunia bisa menemani kamu dalam kubur. Dengan cara bagaimana? Dengan cara engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang jadi teman kita. Mobil nggak bawa masuk kubur. Emas berkilo-kilo nggak ada masuk dalam kubur. Ya, kalau bawa masuk kubur besoknya udah digarong sama maling. Pakaian yang hebat-hebat, bagus-bagus nggak mungkin dibawa masuk dalam kubur. Semua akan kita tinggalkan dunia ini. Maka puasa Ramadan ini mengajarkan kepada kita apa? Kita hamba yang beriman ini enggak takut meninggalkan dunia. Ya. Saudara enggak makan dari pagi, dari waktu fajar, azan subuh, sampai terbenam matahari. Saudara enggak takut. Pernah takut? Enggak makan, enggak minum sebulan penuh? Pernah takut enggak? Pernah takut kelaparan? Enggak. Pernah takut kamu jatuh miskin karena puasa? Enggak. Pernah takut kamu akan lemah untuk bekerja karena gara-gara puasa? Enggak. Itulah cerminan kita hamba Allah. Menjalankan perintah Allah itu tidak ada rasa takut dalam diri kita. Semua karena untuk Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah dan kita tinggalkan dunia ini tanpa ada rasa takut. Kenapa? Karena kita sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lis-shaimi farhatani, kata Rasulullah. Orang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu bahagianya pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Sederhana Pak, bahagia itu Pak. Nggak perlu ngoyo-ngoyo, nggak perlu capek, nggak perlu sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat ke atas, nggak perlu. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu cukup, kata Allah, tinggalkan dunia ini tanpa rasa takut. Engkau akan mendapatkan kebahagiaan ketika kamu berbuka puasa. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Orang berpuasa dia punya jaminan, dia bahagia ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada rasa takut. Ya. Maka itu hadirin dirahmati Allah, mari kita beristiqomah. Karena sehebat apapun kita menjalankan Islam ini tanpa istiqomah, tanpa sikap tegak lurus di atas jalan Allah, meskipun kita bukan ahli ibadah yang bisa tiap malam kayak begini tadi sholatnya. Saya mau tanya jamaah di sini semua, di atas di bawah. Kira-kira kalau tahajud di luar Ramadan ada nggak bisa sampai 1,5 jam kayak begini? Ada? Nggak ada. Sama Ustadz juga begitu. Ya. Sesempatnya aja udah. 4 rakaat dah. Ya. Kalau mepet 2 dah. Witir 1 udah. Nggak ada. Ini Ramadan nih luar biasa. Ya. Bisa mengubah kita semuanya. Maka mumpung itu yang dinamakan istiqomah itu. Nggak perlu lama banyak gitu, setiap hari, nggak. Minimal kita bisa ajak, bisa tetap. Dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik setelah Ramadan. Ini jangan jadi baiknya cuma Ramadan doang. Solehnya cuma Ramadan doang. Rajin ke masjidnya cuma Ramadan doang. Rajin tahajudnya cuma Ramadan doang. Jangan. Jangan pernah bosan dan lelah menjadi hamba Allah yang takut, yang hati-hati dalam semua tindakannya, terutama setelah kita bulan suci Ramadan. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu.
Kemudian mereka istiqamah di atas ucapannya itu. Betul-betul dia tunjukkan bahwa kami adalah orang yang beriman. Ya. Maka orang beriman itu nggak sembarangan. Dia harus tunjukkan kalau dia sudah bertekad, kalau dia sudah berazam, dia tidak akan surut ke belakang. Apa contoh istiqomah sekarang? Ketika saudara-saudara kita di Gaza, dibantai, dibunuhi. Anda kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bantu. Yang Anda bisa bantu mungkin dengan donasi, tapi nggak mungkin semua harta Anda akan donasikan. Ya. Yang bisa kita bantu apa? Minimal dengan cara bagaimana? Dengan cara melemahkan ekonominya Israel dan negara-negara pendukungnya. Setuju? Karena itulah kekuatan mereka dan sekaligus titik terlemahnya Israel. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Suara saya nggak sebagus Ustadz Hasanuddin ya. Tapi bisalah dikit-dikit gitu. Ya. Ketika Allah hancurkan Bani Israel pertama kali dikalahkan oleh umat Rasulullah SAW, oleh para sahabat Nabi di Madinah sehingga mereka terusir. Tidak bisa kembali lagi menguasai Madinah dan Jazirah Arab. Kami, kata Allah, berangsur-angsur bertahap. Kami kembalikan kekuatan Yahudi itu. Kami berikan, kami suplai harta untuk mereka. Jadi jangan salah. Mereka bisa kaya sekarang itu karena Allah. Rothschild yang punya harta kekayaan 20 triliun dolar itu juga karena karunia Allah. Ya walaupun dia caranya jahat, tipu-tipu. Tapi Allah yang izinkan. Gak mungkin semua yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah. Itu semua ada rencana Allah. Allah berikan, kuatkan harta mereka, anak-anak mereka, dan banyak pendukungnya. Senjata mereka banyak. Itu Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 6. Ya. Maka titik terlemah Yahudi juga ada pada ekonomi. Dia bikin produk-produk, dia bikin kita berketergantungan. Ya. Sama produk-produk, bahkan makanan pun kita jadi tergantung sama mereka. Dapur kita 70% itu mak-mak kalau masak, itu bergantung juga kepada produk-produk Unilever. Betul? Boykot! Itu yang bisa kita lakukan. Jangan setengah-setengah, baru 6 bulan kita udah lupa. Ya. Baru 6 bulan kita udah balik lagi makan KFC. 6 bulan balik lagi kita makan McD. Sampai lagi dikasih ke masjid-masjid. Kurang ajar. Mau kita terima sogokan itu di bulan Ramadan? Starbucks bagi-bagi kopi gratis. Orang ngantri. La haula wala quwata illa billah. Muslim apa ini sekarang? Bagaimana kita nanti mau menghadapi Dajjal, Pak? Dajjal betulan kalau keluar, saya takut ini kita nggak kuat. Oh, yang begini-begini aja, Dajjal kecil aja kita langsung KO. Baru diiming-iming McDonald, apa sih enaknya itu? Emang kalau Anda nggak makan McDonald, terus Anda gengsinya jatuh, terus Anda statusnya jadi miskin gitu? Kalau nggak makan ayam KFC, terus Anda jatuh kelihatan jadi orang miskin gitu? Enggak kan? Masih bisa hidup kan? Banyak, kita hidupkan produk UMKM kita. Kita hidupkan ekonomi kerakyatan kita, orang-orang Islam ini harus diangkat. Jangan kita terus mengangkat-angkat produk merek-merek mereka, Pak. Pakai hati nurani, ya. Pakai akal sehat. Nggak perlu pakai alasan fikih, cari fikih, dalil-dalil. Boleh dong terima donasi dari siapapun. Kan buat Palestina juga, Palelupea. Dia setor tiap tahun royaltinya ke perusahaan induknya di Amerika. Dan mereka mendukung beli senjata buat Israel. Itu kan apa namanya? Donasi 1 miliar, 2 miliar. Kecil, Pak.
Nyogok lagi umat Islam di bulan puasa. Kerjasama pula dengan Basnas. Apa itu? Ya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah istiqomah, ini penting. Jangan memble, jangan mencela-mencela. Jangan kita teriak-teriak, Free Palestine, Free Palestine, tapi kita masih makan produk-produk mereka. Wa Qudsah, ya Allah, kita doa tiap malam. Kita doa di Qunut Nazila, ya Allah bebaskan Masjidil Aqsa, tapi perilaku kita tidak menunjukkan kita sebagai pembebas Masjidil Aqsa. Istiqomah ini berat. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun walladzina hum, dan kemudian di ayat yang 61 itu menarik. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang beriman itu adalah kalau dia mengerjakan amal soleh, dia selalu takut, khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernah diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ayat ini apakah berkaitan dengan orang yang suka berzina, suka minum khamar, suka mencuri, lalu kemudian dia berhenti dari perbuatan maksiat itu karena takut kepada Allah? Enggak, kata Rasulullah. Ayat itu bukan untuk mereka yang suka bermaksiat lalu berhenti karena takut kepada Allah. Ayat itu buat orang beriman. Mereka yang sholat, mereka yang puasa, mereka yang bersedekah, mereka yang berzakat, menyantuni anak yatim, baca Quran dan seterusnya, amal saleh. Mereka yang ahli ibadah, mereka harusnya takut kepada Allah, khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu baru orang beriman. Maka mari kita tunjukkan kita punya iman ini. Jangan kalah Pak, orang beriman ini dengan, maaf ya, saya miris itu. Masa kemarin bicara etika, ya di sidang itu yang bicara etika, akhlak, itu Romo Katolik. Lihat kan? Pendeta, udah bau tanah, 80 tahun lebih. Nggak ada ulama Islam yang bicara akhlak, etika, bagaimana menyelenggarakan negara. La haula wala quwata illa billah. Ini negara mayoritas muslim, Pak. Semua calon presiden kita muslim. Betul? Mohon maaf, yang dituding melakukan, ya begitu. Juga pasangan muslim juga. Kalau ada orang non-muslim, ini Romo Katolik, kasih ceramah tentang etika. Jangan kamu melanggar etika. Jangan kamu jadi seperti pemimpin mafia. Itu kan menampar kita, wajah umat Islam. Yang saya pertanyakan, mana ulama-ulama kita yang setiap hari bicara akhlak, bicara akidah, bicara iman, bicara Islam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bicara tentang moral. Mana mereka dalam bicara tentang berbangsa, bernegara ini? Malah kita kok dikasih pelajaran sama non-muslim ini. Ya, ini harusnya menjadi catatan buat kita semua. Miris kita, mari kita doakan. Mudah-mudahan negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hamba-hambanya, penduduk-penduduknya semuanya beriman, bertakwa kepada Allah. Pejabat-pejabatnya, pemerintahannya, aparatur negaranya diberikan karunia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kesadaran, diberikan jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah dari fitnah-fitnah dunia, dari fitnah dunia dan azab akhirat. Kita doakan kepada ayahanda kita yang mewakafkan masjid ini, Masjid An-Nur, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan anak cucu keluarganya menjadi keluarga yang saleh dan salehah. Keluarga kita juga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita mohon kepada Allah di malam Lailatul Qadar ini dan malam-malam terakhir sampai malam terakhir Idul Fitri. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah angkat segala bala, segala musibah, segala bencana di atas negeri ini. Allah gantikan dengan kebahagiaan, dengan kesejahteraan lahir dan batin, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon maaf, awalnya kemarin mau bawa imam dari Gaza Palestina, ya, karena saya sudah ngomong ke Pak Haji Bakti, tapi qadarullah pihak lembaganya itu ternyata sudah booking sejak awal, kepulangannya tanggal 4. Jadi dan jam 9 malam tadi pas kita tarawih. Jadi saya mohon maaf nggak bisa bawa imam Palestina ini, mudah-mudahan tahun depan bisa kita agendakan sempat bertemu kita dengan jamaah sekalian, ya. Mari kita ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan di luar silakan nanti ya sahur, dan ada beberapa buku yang saya bawa, yang saya tulis, saya terbitkan tentang runtuhkan Zionis, rebut Baitul Maqdis. Juga tentang buku mengenai pendidikan anak. Wahai anakku, benahi adabmu dan bersihkan hatimu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat,
dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.